Past lives could have never hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I've got this strangest feeling. This isn't our first time around. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah ikut senam tadi? Sudah. Jadi udah fit ya hari ini? Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang apa? Perspektif dengan ruang majemuk. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk materi pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah rapikah hari ini? Sudah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua ya? Oke. Baiklah, kita masih di tujuan pembelajaran yang sama di minggu kemarin, karena kita hari ini melanjutkan materi yang kemarin tentang menggambar perspektif, dan kemarin sudah kalian selesaikan, dan hari ini kita presentasikan ke depan. Jadi dengan kerjasama yang baik, tukar ide, tukar bahasa kitanya ini tukar kebisaan. Nah, kalau bahasa Indonesia agak ribet, jadi bahasa Palembang aja ya, tukar kebisaan. Jadilah gambar proyek yang kalian rencanakan buat. Oke, baiklah. Ini Bapak kembalikan LKPD-nya. Nanti ada 5 kelompok ini. Semuanya presentasi ya. Apa harus pakai meja nih di depannya? Apa berdiri saja? Berdiri ya. Nah, kayaknya di sini nih nggak kena sini, nggak kena. Sudah siap kalian untuk presentasi hari ini? Siap. Siap. Kelompoknya apakah harus di urut 1, 2, 3 atau random? Urut saja, Pak. Random saja ya. Urut dari kelompok dari kelompok 1 ya. bawah. Boleh. Kelompok 1 Marco CS. Iya. Ini Bapak kembali ke ininya masing-masing. Kelompok 2 Nur Hadi CS. Kelompok 3 kelompok 4 ini Wahyu. Wahyu bagian. Hah? Duduk ke kelompok. Iya. Kelompok 3 Miska. Kelompok 5 Salman.
Oke ya, ini yang hasil gambar yang kalian kumpulkan kemarin. Kelompok 1 mana? Ini Pak. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 kemarin. Kelompok ini kelompok berapa? Tiga di gambar yang kemarin. Di kelompok 5 di gambar yang kemarin. Oke ya, sudah semuanya dapat? Kalian belum ya? Oh iya. Oke, nanti dari hasil gambar yang kalian buat kemarin, itulah yang akan kalian presentasikan. Ya, silakan dilihat LKPD-nya dulu sebentar. Kalian ingat-ingat kembali yang kalian buat kemarin. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mengingat lagi tugas kalian. Oke, sudah siap presentasinya? Siap Pak. Siap. Tadi dealnya kelompok berapa? 1. Oke, sebelumnya coba kalian tunjukkan kerja gambar kalian tuh kepada kelompok lain. Diawali dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan berdiri dan lihat ke kelompok-kelompok lain. Oke. Ya. Kerja kelompok 2. Kerja kelompok 3. Kerja kelompok 4. Wahyu CS. Kerja kelompok 5. Oke, sudah siap. Silakan kelompok 1. Bawa aja ininya apa? Pakai kursi muat nggak? Ini aja. Oke, silakan. Nah, gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan. Sebelah saya ada Demi. Saya Marco Anggara Putra. Saya Vanessa Putri. Saya Emalia itu. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD, saya akan berikan kepada Demi. Baik, saya Bilali. Untuk pertanyaan pertama, setelah melihat tayangan video prosedur dan teknik menggambar 2 titik hilang kurang majemuk dengan menerapkan prinsip center of interest, ide apa saja yang Anda temui? Saya dapat mengaplikasikan teknik itu untuk menciptakan ilusi kedalaman dalam lukis atau desain ruang majemuk. Tema yang Anda pilih. Tema yang kami ambil adalah perkotaan. Untuk detailnya seperti kaca, pintu, jalanan. Dan pertanyaan nomor 3, di skala langkah menggambar apa? Tuliskan langkah menggambar perspektif 2 titik hilang ruang majemuk. Tentukan horizon di tengah kertas, pilih 2 titik hilang sepanjang horizon, sambungkan titik hilang dengan garis padang, gambar objek hubung dengan garis perspektif, tambahkan latar belakang dan detail, tambahkan pencahayaan dan shading. Tentukan apa saja alat dan bahan yang akan diperlukan saat menggambar gambar perspektif, kertas atau kanvas, pensil, garis, penghapus, pensil warna, pelet atau wadah pewarna, cat air atau cat minyak, dan pensil kartual. Sekian dari saya. Baik, sekian jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKPD kelompok 1. Kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya?
Baik, silakan kalau ada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, WUCS ada sudah. Baik, WCS. Ayo. Dan Silakan. Kenalkan nama saya Jadil dari kelompok 4 mau bertanya. Bagaimana cara menentukan dua titik hilang dalam gambar perspektif? Ulang yang bisa dijelaskan. diulang Jelaskan dulu. pelan-pelan saja. Bagaimana cara menentukan dua titik hilang dalam gambar perspektif? Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Baik, silakan Abid. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asilapi dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika jarak antara dua titik hilang terlalu dekat? Jadi Jika jarak antara dua titik hilang terlalu dekat. Baik, izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya. Ya, terlebih silakan dahulu. diskusikan dulu. Boleh sambil duduk saja di tempatnya. Oke. Diskusikan sebentar jawabannya. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ali Ridho. Bagaimana cara menentukan dua titik hilang dalam gambar perspektif? Untuk menentukan dua titik hilang dalam gambar perspektif, pertama tentukan garis horizon, garis matahari di tengah gambar. Kemudian gambar dua garis konvergensi dari sudut atas kiri dan kanan ke titik di garis horizon. Titik persimpangan kedua garis konvergensi itulah dua titik hilang yang dapat digunakan sebagai referensi perspektif. Baik, apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Marco. saya Marco Anggara Putra ingin menjawab pertanyaan dari Apip di kelompok 2. Apa yang terjadi jika jarak dua titik hilang secara dekat? Biasanya jika jarak antara dua titik hilang itu terlalu dekat, penampakan objek gambar benda mengalami distorsi. Maksudnya, Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Baik, kami tutup sesi tanya jawab. Boleh juga yang akan mengasih tanggapan tentang gambar ini, silakan. Ini kan itu. Ada yang bisa memberi tanggapan tentang gambar ini, misalkan apa yang kurang, apa yang pencahayaannya, apa yang perlu ditambah, seperti itu. Hasilnya kurang ya, gelap kurangnya. Jadi center of interest-nya masih kurang ya. Oke. Terus ada lagi apanya yang kurang? Ada lagi? Kalau estetiknya, keindahannya gimana? Sedikit lagi. Oke. Apalagi selain center of interest, estetik, terus apa lagi nih? Prinsip perspektifnya sudah ada belum di situ? Sudah. Dua titik hilangnya sudah ada. Dan terdapat berapa ruang majemuk dalam gambar itu? Banyak. Nah, dari kalian semua nih, kepikiran nggak itu pencahayaannya itu bagusnya dari sebelah mana? Kiri. Dari sebelah Kiri. kiri. Jadi yang gelapnya di bagian ya. kami di tengah. Dari tengah. Iya, dari sini ke kanan, kiri sini ke kanan sebelah. Benar. Oke, ada yang ingin dibahas lagi untuk kelompok 1 tentang hasil karya dan proyek mereka?
Sudah, oke kelompok 1 silakan akhirin. Baik, terima kasih. Sekian kami tutup presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 2 ya? Oke, silakan. Oh ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Aura dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kami. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asilapi. Dan saya Regia memberikan hasil proyek kami yang akan dibaca oleh Nur Hadi. Ini hasil kelompok kami dalam menjawab LKPD Farid. 1. Setelah melihat tayangan video prosedur dan teknik menggambar 2 titik hilang, ruang majemuk dengan menerapkan prinsip center of interest, ide apa saja yang kami temui? Jawabannya bisa membuat bangunan rumah menggunakan menggambar perspektif 2 titik hilang dengan ruang majemuk. 2. Tema yang kami pilih untuk menggambar perspektif interior yaitu ruang tamu, karena agar orang yang datang ke rumah kita dapat bisa melihat hasil dari pembangunan dan perspektif 2 titik hilang. 3. Langkah-langkah menggambar perspektif 2 titik hilang ruang majemuk. 1. Dengan menentukan garis horizontal dan vertikal. 2. Menentukan perspektif. 3. Menentukan desain yang akan dibangun atau gambar ruangan. Buatlah batas ruang itu dengan menarik garis di kedua titik hilang tersebut. 4. Gambar beberapa bangunan dasar dengan patokan dari kedua titik hilangnya. 3. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan saat akan membuat gambar perspektif. 1. Pensil, 2. Kertas, 3. Penggaris, 4. Jangka, dan 5. busur. Itu saja jawabannya. Baik, Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain kalau ada yang ingin kasih masukan atau ingin bertanya atau mengekspresikan gambar mereka, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah bagaimana gambar perspektif dapat mempengaruhi persepsi visual. Ada lagi? Salman CS ada tidak? Tanya. silakan ada yang mau bertanya lagi. Ya. Ya, silakan. Ini Wahyu Radar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelompok 4. Saya akan bertanya, apa peran garis horizontal dalam gambar perspektif 2 titik hilang? Bisa diulang? Bisa diulang? Apa peran garis horizontal Peran garis horizon dalam gambar perspektif 2 titik hilang? dalam gambar perspektif 2 titik hilang.
Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan duduk aja lagi mencari pertanyaan. Kasihan berdiri terus nanti tinggi. Baik, kami kelompok dari kami akan menjawab pertanyaan dari Fadlan dan juga Abdullah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadlan. Jawabannya yaitu gambar perspektif merupakan teknik seni yang menggunakan ilmu pandang untuk menciptakan ilusi kedalaman dan jarak dalam gambar. Ini dapat mempengaruhi cara kita melihat dan memahami peluang dalam karya seni. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aslafi akan menjawab pertanyaan dari Wahyu CS. Garis horizontal membantu menjaga ketertiban dalam gambar, terutama dalam memastikan bahwa objek yang seharusnya sejajar dengan horizontal tetap demikian. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, saya tutup presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurangnya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini gambarnya. Terus ada tanggapan nggak? Tambahkan pencahayaan. Pencahayaan ya, tetap pencahayaan. Terus arsiran, ya. Gelap terangnya, estetiknya kurang indah ya. Kalau soal Terlihat. Ya. terapiannya gimana? Ya, kerapiannya. Ada solusinya ada? Ada Mungkin saya interestnya bisa ada saran nggak Ya. untuk pencahayaannya dari mana? Atas juga ada sih. Pencahayaannya. Pencahayaannya kurang. Soalnya dalam belakang dan tengah. Ya. Ya, kami terangi ya. Oke, Baik, terima terima kasih atas kasih. masukannya. Tambahkan detail juga. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya dan masukannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Jadi kesan kita, bukan kesan siapa sih namanya, permasalahan yang timbul di hari ini tentang center of interest-nya. Ya, memang menggambar perspektif itu sedikit lebih sulit karena gambar ini harus ada yang ditonjolkan kayak gitu supaya dia terlihat lebih indah, makanya center of interest-nya itu harus tepat. Oke, silakan dikumpul dulu yang gambar tadi. Nah, nanti Bapak kasihin acak, silakan tulis di belakang karena kita ini mengevaluasi pekerjaan teman kalian. Nanti komennya di belakang gambarnya. Oke, kita puter-puter sampai pusing. Ya, supaya ini kelompok dapat kelompok ini nanti dilihat gambarnya. Ini siapa, dilihat nanti. Ya, dilihat nanti. Oke, lihat. Pada hitungan ketiga silakan dibuka. 1, 2, 3. Silakan lihat gambarnya. Waktu kalian 5 menit untuk mengevaluasi gambar dari kelompok lain. Oke, sudah selesai?
Sudah? Oke, dimulai dari kelompok. Wahyu. Iya. Silakan. Dari karya siapa itu? Kelompok 1? Ya. Silakan, itu gambaran dari kelompok siapa? Kelompok dari kelompok 2. Oke, silakan bacakan. Baik, tanggapan untuk gambar kelompok 2 adalah gambarnya kurang terang karena pencahayaannya kurang menonjol di sini. Juga hasilnya di sini terlihat kurang tebal, jadi tidak terlihat bagaimana dari mana arus cahayanya itu berasal. Dan juga sisi positifnya adalah gambarannya itu rapi, tebal, jadi terlihatnya polos. Ya, terlihat polos. Pensilnya. Pensilnya, Karena menggunakan pensil. cara mengakhirnya yang masih belum paham. Oke. Dan juga untuk sisi positifnya ini sudah rapi, tidak ada yang keluar garis. Ya, ada pula sisi positifnya. Oke, dibaca tanggapan dari kelompok lain dan kalian punya waktu 5 menit untuk memperbaikinya. Perhatikan sebentar, baiklah, untuk hasilnya yang sudah kalian perbaikin ini, nanti hasilnya silakan kalian upload ke TikTok kalian. IG boleh, TikTok boleh. Nanti linknya kasihin ke Bapak. Ya, nanti akan Bapak komen di situ. Nih, jadi 2 nih penilaiannya, 1 dari Bapak dan 1 dari netizen. Sembari kalian mengerjakan yang memperbaiki gambar kalian, Bapak ingin bertanya sedikit, apa yang kalian dapat setelah 2 kali pertemuan ini dengan materi perspektif? Oke, silakan tunjuk tangan kalau ada yang ini. Ya, silakan. Jadi memahami cara menggambar perspektif dua titik hilang dalam ruang majemuk dengan menemukan center of interest. Dan untuk center of interestnya adalah di arsir. Di arsir ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan menginformasikan untuk materi kita minggu depan tentang menggambar menggunakan aplikasi. Nama aplikasinya Skater Art. Ya, kalian melukis tapi melalui handphone kalian. Ya, untuk minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya. Oke, sebelum itu kesimpulan menurut kalian tentang materi ini apa? Memahami apa itu yang dimaksud dengan Center of Interest. Oke, baiklah, karena waktu sudah habis, silahkan kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Oke, tadi di awal dipimpin oleh ketua kelas dan sekarang diakhiri dipimpin oleh Mr. Salman. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, salam kembali kita berdoa menghadapkan berdoa. Oke, baiklah, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.